Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik dan buat kita semuanya yang sudah siap beribadah pada Minggu pagi hari ini. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Sukamaju. Nah, sebelum kita memulai, kakak mau tanya dulu, apa kabar anak sekolah minggu? Oke, sekarang kita tanya dulu ya kakak guru sekolah minggunya. Apa kabar kakak guru sekolah minggu? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, sudah semangat. Supaya lebih semangat lagi, kakak mau ngajak tepuk Yesus. Dua, tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Oke, sudah siap ya untuk beribadah? Baiklah, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, Tuhanlah Gembalaku. Sikap berdoa sambil kita bernyanyi, mari masuk. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Bapa, pada hari ini kami boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing, di mana kami akan melakukan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, agar ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Bukakan hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu, agar boleh menerima firman yang akan mereka dengar menjadi bekal di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Bapa buat negara dan bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini masih dalam situasi pandemi. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan kami, agar kami boleh bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, di mana dua atau
atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di sana pasti ada Tuhan. Seperti lagu kita yang diambil dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 136 dengan judul Ai Molo Pungu. Pasal 3 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Demikian firman Tuhan. Kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala kita. Kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Seperti lagu kita, Tuhan adalah gembalaku. Epistel Minggu 2 Mei 2021 diambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang paling terakhir pada Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Ya. Kakak ulangi, Wahyu 15 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, kalau sudah ketemu, kita mulai. Adik-adik boleh mengikuti di rumah ya. Nah, kakak akan membacakannya. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Nyanyian mereka yang menang.
Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kakak akan membawakan lagu baru buat kita semuanya. Nah, adik-adik, kita sama-sama menyanyikan Domba Kecil. Shalom adik-adik, Warta Anak Sekolah Minggu hari ini, Minggu 2 Mei 2021. Yang pertama, kita masih ibadah online seperti biasanya di channel YouTube ini ya. Adik-adik ingat, persiapkan Alkitab dan juga berpakaian yang rapi. Yang kedua, adik-adik boleh mendokumentasikan saat adik-adik beribadah dan dikirimkan lewat grup WA Natoras Anak Sekolah Minggu. Yang ketiga, untuk tugas nanti adik-adik boleh lihat di grup Natoras. Terima kasih, sekian warta kita minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang baik. Mari kita angkat pujian, Gembala baik bersuling nan meneduh. Di padamu
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan Tuhan memberikan kami kesempatan beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Pada hari ini biarlah nyanyian pujian kami menjadi kemuliaan yang harum bagi Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami, berkati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kudus-Mu mengajarkannya atas kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai anak sekolah minggu, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, gembira, dan hati yang riang ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b sampai dengan ayat 21. Silahkan dibuka Alkitabnya, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b sampai dengan ayat 21, yaitu Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita pernah mendengar sebuah pepatah berkata demikian: berani karena benar, takut karena salah. Sekali lagi, berani karena benar, takut karena salah. Ini pernyataan dari orang bijak ya. Jadi kalau orang benar itu akan benar, akan berani ya. Orang benar itu akan berani, dan orang salah itu akan takut. Kira-kira demikian ya. Dalam firman ini, anak-anak sekolah minggu, Allah itu adalah kasih ya. Allah itu adalah kasih. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita semua umat ciptaan Tuhan adalah yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk anak-anak sekolah minggu ya. Disebutkan Allah itu adalah kasih karena Dia mengasihi semua umat yang diciptakannya. Semua manusia yang diciptakannya dikasihinya ya. Tuhan memberikan kita terang, Tuhan memberikan kita hari-hari, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan rezeki kepada kita, termasuk orang tua kita ya. Allah adalah kasih. Nah ini ya.
Allah adalah kasih. Kasih Allah yang paling besar adalah pemberian anaknya Tuhan Yesus Kristus mati untuk dosa manusia. Semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berbuat salah di hadapan Allah. Tetapi karena Allah itu adalah kasih, maka manusia itu dibenarkan atas kesalahan manusia. Manusia dibenarkan oleh Yesus Kristus. Manusia dibenarkan oleh Yesus Kristus di dalam kesalahan semua yang dilakukan oleh manusia. Pembenaran Allah di dalam manusia adalah pemberian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib. Itulah kasih Allah yang paling besar di tengah-tengah kehidupan manusia, termasuk anak-anak sekolah minggu. Allah mengasihi kalian semuanya. Allah mengasihi kalian semuanya. Karena barang siapa tetap berada dengan Allah, maka dia tidak akan pernah di dalam ketakutan. Nah, barangkali anak-anak sekolah minggu pernah mengalami ketakutan. Banyak hal-hal yang membuat kalian semuanya takut. Takut pada malam hari, takut untuk cerita-cerita yang menyeramkan. Tetapi kalau kalian anak-anak sekolah minggu tak berdoa, berada dalam Tuhan, maka pada diri kalian akan timbul keberanian. Karena Allah mengasihi kalian. Karena Allah mengasihi semua anak sekolah minggu. Jadi ketakutan itu akan lenyap, akan hilang dari kehidupan kalian. Asalkan kalian tetap setia kepada Tuhan. Allah kita itu adalah kasih. Tuhan itu akan menjaga kalian. Tuhan itu akan menjaga kita setiap waktu, setiap saat. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak perlu takut, karena kalian dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Ya. Allah itu adalah Maha Kasih. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, yang kami cintai, barang siapa yang tetap berada di dalam Allah, barang siapa tetap berada di dalam Allah, maka dia akan mengasihi sesamanya manusia. Siapakah sesamamu manusia? Siapakah sesamamu manusia? Sesamamu manusia adalah orang tuamu, bapak dan ibumu dan mama. Itulah sesamamu manusia. Saudara-saudaramu, yaitu kakakmu ataupun adikmu. Siapakah sesamamu manusia? Yaitu gurumu. Itu juga sesamamu manusia. Siapakah sesamamu manusia? Yaitu teman-temanmu, baik di dekat rumah, di sekitar sekolah minggu, di sekolah. Kita harus tunjukkan bahwa kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia, yaitu tadi orang tua, saudara-saudara kita, kakak dan adik, guru kita, dan juga teman-teman kita. Kita dapat melakukan kasih ini kepada sesama kita manusia karena kita belajar dari Allah yang mengasihi kita. Jadi Allah yang mengasihi kita, dan kita juga diminta, diharapkan kita juga mengasihi sesama kita manusia.
Bagaimanakah kita mengasihi sesama manusia? Yang pertama, kepada orang tua kita. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita? Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan menjaga kita, Tuhan menjauhkan kita dari penyakit. Nah, bagaimanakah kita bisa mengasihi sesama kita manusia seperti Allah mengasihi kita? Nah, terhadap orang tua, ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak dan Mama kita. Kalau disuruh untuk belajar, ya belajar dengan sungguh, belajar dengan baik. Kalau orang tua kita jangan berantem, ya jauhi. Jangan berantem sesama kakak, terhadap adik, terhadap teman di sekolah, jangan. Turuti nasihat orang tuamu. Nah, itu bentuk kita mengasihi sesama manusia. Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita? Jangan usil, jangan mencemooh. Ya. Apa yang disuruh kakak lakukan. Sayangi adikmu, ya. Sayangi adikmu. Hormati kakakmu, hormati abangmu. Jangan suka berantem, ya. Nah, begitu kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, bagaimana kita mengasihi guru kita? Lakukan nasihat-nasihatnya, lakukan perintahnya, jangan membantah, jangan melawan. Turuti apa yang dikatakan oleh guru kita. Demikianlah kita mengasihi sesama manusia. Demikian juga kita mengasihi teman kita, tidak mengambil barang teman kita, tidak usil dengan mereka, bermain dengan baik, belajar dengan baik, diskusi dengan baik. Nah, demikian kita mengasihi sesama kita manusia, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kalian dipelihara oleh Tuhan. Dalam permainan, Tuhan menjaga kalian. Dalam sekolah, Tuhan memberi kalian hikmat, kepintaran. Dari yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca oleh guru kita, ya. Tuhan memakai guru kita, Tuhan memakai orang tua kita sebagai saluran kasih-Nya, ya. Karena Allah tidak pernah kita lihat di dalam kehidupan kita secara nyata, ya. Tuhan tidak bisa kita lihat sebagai orang tua kita, tapi Tuhan hadir, ya. Tuhan ada di dalam orang tua kita. Tuhan hadir di dalam gurumu. Tuhan hadir di dalam bapak dan ibumu di rumah yang memberikan nasihat, pandangan kepada anak-anaknya, termasuk anak-anak sekolah minggu, ya. Sehingga kalian memperoleh nasihat yang baik. Itulah kasih Tuhan, ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada anak sekolah minggu melalui orang tuamu, melalui teman-temanmu, melalui gurumu, melalui saudara-saudaramu, kakak atau adikmu. Maka ketika anak-anak kami sekolah minggu semuanya dikasihi Tuhan, maka kalian juga harus mengasihi mereka, ya. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, tadi kita sudah sebutkan, yang pertama mengasihi kita adalah Allah, ya. Nah, sekarang tugas kita untuk mengasihi sesama kita manusia, ya. Berbohong katanya tadi disebutkan dia mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Siapa di sini yang mau berbohong? Gak ada, kan? Semua kalian adalah yang cinta, yang kasih
begitu, anak sekolah minggu harus melakukan hal-hal yang baik, harus mau mendengarkan nasihat dari orang tua, ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Jangan suka membantah di rumah, ya. Jangan suka melawan sama orang tua. Kalian harus rajin belajar, bermain dengan teman dengan sopan, saling menghargai, saling menghormati, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena orang yang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, maka kalian tumbuh dengan baik, ya, secara jasmani, tumbuh dengan baik secara jasmani, tumbuh dengan baik secara rohani, ya. Jadi kita yang dikasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia, ya, termasuk orang tua, bapak dan mama, kakak atau adik, teman-teman kita di sekolah, demikian juga guru kita harus dihormati. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak yang terbaik, ya, anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Amin. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami juga akan mengasihi sesama kami manusia. Tua kami, guru kami, teman-teman kami, kakak, adik kami, dan semua yang Kau ciptakan akan kami kasihi. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya setiap hari. Ampunikan Tuhan akan dosa-dosa kami supaya kami layani. Terpujilah nama Tuhan kekal dari sekarang sampai selamanya. Amin. Kita nyanyikan sama-sama Wende Tuhan Yesus si Parmaan. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya Tuhan menampakkan